Assalamualaikum anak-anakku, berjumpa lagi pada pelajaran IPS kelas 8 semester 2 bagian kedua dengan materi perdagangan antar daerah, antar pulau, dan perdagangan antar negara. Baiklah anak-anakku, pada materi sebelumnya kamu mengetahui bahwa tiap-tiap daerah memiliki keunggulan dan keterbatasan sumber daya ekonomi. Nah, bagaimana dampak kondisi tersebut terhadap hubungan antar daerah? Nah, keunggulan dan keterbatasan sumber daya ekonomi yang dimiliki tiap daerah mendorong terjadinya penawaran dan permintaan antar daerah atau antar pulau. Dalam lingkungan global, keunggulan dan keterbatasan sumber daya ekonomi tiap-tiap negara mendorong adanya perdagangan antar negara. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau. Di situ ada peta. Amatilah peta wilayah Indonesia. Kamu akan menemukan fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Setiap pulau di wilayah Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan berbeda-beda. Kondisi tersebut mendorong terjadinya hubungan ekonomi antar daerah atau antar pulau. Kita masuk pada pengertian perdagangan dan perdagangan antar pulau. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang dan atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama. Sedangkan perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan antar daerah atau antar pulau dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, kegiatan perdagangan antar daerah awalnya dilakukan secara konvensional seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kegiatan perdagangan antar daerah mulai berbasis daring. Nah, perdagangan secara daring juga dikenal dengan istilah perdagangan elektronik. Adanya perdagangan elektronik memudahkan masyarakat melakukan kegiatan perdagangan tanpa batas, ruang, dan waktu. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu tujuan perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau yang dilakukan beberapa pelaku ekonomi memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli. Jika produk yang dijual merupakan produk buatan sendiri, keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua yaitu memperoleh jangkauan pasar. Bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar yang menyebabkan konsumen makin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, garam yang dihasilkan petani garam dari Pulau Madura dijual ke wilayah Kalimantan atau daerah lainnya, sehingga produk yang dihasilkan lebih banyak dan memiliki keuntungan makin besar. Yang ketiga adalah faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Terdiri dari dua faktor, yaitu satu, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Perbedaan hasil produksi mendorong terjadinya perdagangan antar masyarakat. Kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Agar memperoleh keuntungan besar, pedagang akan menawarkan produknya di daerah yang memiliki tingkat harga tinggi atas produk yang sama. Baiklah, kita lanjut yang keempat, yaitu manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah sebagai berikut. Pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, meningkatkan produktivitas produsen atau perusahaan. Ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Baiklah, kita masuk kepada bagian yang kedua, yaitu perdagangan antar negara. Pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional.
Perdagangan antar negara merupakan kegiatan perdagangan barang dan atau jasa antar negara yang dapat diwakilkan penduduk atau badan lembaga suatu negara dan penduduk atau badan lembaga negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Baiklah, apa sajakah ruang lingkup perdagangan antar negara? 1. Perpindahan barang dan atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan faktor produksi tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Keempat, perpindahan atau transfer teknologi melalui pendirian pabrik di negara lain. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian ketersediaannya bahan baku dan pangsa pasar. B. Faktor pendorong perdagangan antar negara. Kegiatan perdagangan antar negara dipengaruhi berbagai faktor, yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam dan keadaan geografis suatu negara. Kedua, penghematan biaya produksi. Ketiga, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang keempat adalah perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, perkembangan sistem komunikasi dan sarana transportasi. Keenam, keinginan memperluas pasar produk dalam negeri. Ketujuh, persamaan selera masyarakat terhadap produk tertentu. Dan yang terakhir, kedelapan, pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan. Kita lanjut yang C, yaitu kegiatan perdagangan antar negara. Kegiatan perdagangan terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ekspor, merupakan kegiatan memasarkan barang dan atau jasa dalam negeri ke wilayah pabean luar negeri. Kegiatan ekspor dilakukan oleh seorang atau badan usaha yang disebut eksportir. Dalam kegiatan ekspor, suatu negara memperoleh keuntungan dan memperluas wilayah pemasaran produk dalam negeri di pasaran luar negeri. Kegiatan ekspor yang dilakukan suatu negara mendatangkan devisa bagi negara tersebut. Devisa bisa dalam bentuk emas, perak, valuta asing, dan wesel asing. Jenis-jenis devisa dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, devisa umum. Devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa, dan bunga modal. Kedua, devisa kredit, yaitu devisa yang diperoleh dari hasil pinjaman luar negeri. Yang kedua adalah impor, merupakan kegiatan mendatangkan barang dan atau jasa dari wilayah pabean luar negeri ke wilayah pabean dalam negeri. Manfaat impor bagi suatu negara antara lain memperoleh barang yang tidak dihasilkan di dalam negeri, mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memperoleh bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri. Komoditas impor di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama yaitu barang konsumsi. Kedua, bahan baku. Ketiga, barang modal. Keempat, barang tambang. Kelima, barang industri. Selanjutnya yang D, kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Upaya yang dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang mendorong ekspor adalah 1. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Keempat, meningkatkan promosi. Kelima, memberikan subsidi dan premi. Selanjutnya yang E, faktor pendorong ekspor. Mengapa nilai ekspor suatu negara dapat mengalami kenaikan atau penurunan? Nilai suatu negara dipengaruhi beberapa faktor pendorong, yaitu 1. Kondisi pasar luar negeri. Yang kedua, kejelian eksportir untuk menangkap peluang pasar. Ketiga, kondisi sosial dan politik suatu negara.
Kita lanjut yang F, yaitu manfaat perdagangan antar negara. Manfaat yang dirasakan suatu negara dari perdagangan antar negara adalah sebagai berikut. Pertama, memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kedua, memperoleh produk yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Ketiga, menjalin persahabatan antar negara yang saling menguntungkan. Keempat, melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelima, memperluas pasar bagi produk Indonesia. Dan yang terakhir, enam, meningkatkan cadangan devisa bagi negara. Kita lanjut yang terakhir, yaitu yang G, perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Secara umum, terdapat 3 perbedaan antara perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara, yaitu: pertama, peluang perdagangan; kedua, kedaulatan bangsa; yang ketiga, yaitu penggunaan mata uang. Perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara menunjukkan tiap-tiap daerah dan negara saling membutuhkan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, hubungan antar daerah dan antar negara perlu dijaga sehingga terjalin kerjasama secara menguntungkan. Selain memenuhi kebutuhan, dapat juga memberikan manfaat yang dapat mendorong kualitas sumber daya manusia suatu daerah dan negara. Sampai di sini dulu materi kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi yang ketiga. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Assalamualaikum.